Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina KHAR_LINA. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang cahaya. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan materinya ya, yaitu materi IPA kelas 8 tentang pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ini terjadi pada cermin. Cermin ada dua macam, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Sedangkan cermin lengkung dibedakan lagi menjadi dua, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Cermin datar. Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar memiliki sifat-sifat yang bisa kita lihat ketika kita sedang bercermin ya. Di antaranya yaitu bayangan yang terbentuk bersifat maya atau semu karena berada di dalam cermin. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Posisi bayangan sama tegak dengan bendanya. Tinggi bayangan sama dengan tinggi bendanya. Dan bayangan yang terbentuk berlawanan arah dengan bendanya. Jika benda diletakkan pada dua cermin datar, maka akan membentuk bayangan yang tergantung pada sudut yang dibentuk oleh kedua cermin datar. Secara matematis bisa kita rumuskan N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang 1, di mana N itu merupakan lambang dari banyaknya bayangan yang terbentuk dan alfa merupakan sudut yang diapit oleh kedua cermin. Nah, contohnya seperti ini ya. Jika ada dua buah cermin, nih cermin yang pertama yang berwarna biru dan cermin yang kedua berwarna pink, didekatkan dengan sudut, maka bendanya akan diletakkan di sini. Bayangan yang terbentuk pada kedua cermin ini memiliki banyak yang bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Contohnya seperti ini. Jika sudut yang dibentuk oleh kedua cermin 90 derajat, maka dengan menggunakan rumus yang tadi 360 derajat dibagi alfa dikurang 1, maka diperoleh ini ya 90 derajat. Kemudian di antara kedua cermin diletakkan benda yaitu spidol. Contohnya di sini bisa kita lihat di dalam cerminnya ini terdapat 3 bayangan. Sekarang kita coba dengan menggunakan rumus. N sama dengan 360 dibagi alfa. Sedangkan alfa sudut yang terbentuk di sini adalah 90 derajat. Maka 360 dibagi 90 dapat hasilnya 4. Dikurang 1 hasilnya 3 bayangan. Sesuai ya dengan bayangan yang terbentuk. Bisa dipahami? Berikutnya tentang cermin cekung. Ini contoh cermin cekung yang bisa digunakan pada senter. Cermin cekung merupakan cermin yang bagian dalamnya cekung sebagai tempat memantulnya cahaya. Cermin cekung ini memiliki sifat mengumpulkan cahaya yang disebut dengan konvergen. Salah satu contoh benda yang menggunakan cermin cekung yaitu senter. Jadi di bagian depannya itu ada cermin cekung yang bisa mengumpulkan cahaya sehingga kita bisa melihat benda pada saat keadaan yang gelap. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini gambarnya bisa diperhatikan ya. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan ke titik itu juga. Berikutnya, cermin cembung. Cermin cembung memiliki sifat menyebarkan cahaya atau divergen. Contohnya kaca spion pada kendaraan. Sinar istimewa pada cermin cembung ini hampir sama dengan sinar istimewa pada cermin cekung tadi. Yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seakan-akan berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seakan-akan berasal dari pusat kelengkungan. Selain spion kendaraan, cermin cembung ini juga terdapat pada cermin yang ada di pertigaan jalan atau di persimpangan jalan, sehingga kita bisa melihat apakah ada kendaraan ketika kita akan melewati persimpangan tersebut. Persamaan pada cermin. Persamaan pada cermin ini sebenarnya sama nanti seperti persamaan pada lensa, yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. F sama dengan setengah R.
M sama dengan H aksen dibagi H atau S aksen dibagi S, di mana F itu merupakan lambang dari titik fokus, satuannya bisa menggunakan cm ataupun meter ya. R itu adalah jari-jari kelengkungan cermin. S jarak benda, S aksen jarak bayangan, H tinggi benda, dan H aksen adalah tinggi bayangan. M ini adalah perbesaran atau perkecilan dari bayangan yang akan dibentuk oleh benda ketika berhadapan dengan cermin. Nah, persamaan pada cermin cekung ini sama halnya seperti pada cermin cembung. Yang membedakan hanyalah nilai titik fokusnya. Jika pada cermin cekung nilai fokusnya itu positif, pada cermin cembung nilai fokusnya negatif. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung pada jarak 6 cm. Jika jarak bayangan yang terbentuk pada cermin cekung 30 cm, berapakah jarak fokus cermin cekung tersebut? Seperti biasa, jika ada soal hitung-hitungan, kita buat dulu diketahui, ditanya, baru jawabannya. Diketahui, sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung pada jarak 6 cm. Berarti ini adalah jarak benda. Jarak benda tadi lambangnya adalah S. S sama dengan 6 cm. Jika jarak bayangan lambangnya adalah S aksen, maka di sini dibuat S aksen sama dengan 30 cm. Yang ditanya berapakah jarak fokus cermin? Yang ditanya jarak fokus adalah F. Maka kita gunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan angkanya, 1/F sama dengan 1/6 ditambah 1/30. Ingat, di rumus matematika, kalau ada bilangan pecahan yang dijumlahkan, langkahnya yang pertama yaitu kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jika penyebutnya ini tidak sama, maka pecahan ini tidak bisa kita jumlahkan. Kita samakan penyebutnya, kita ambil KPK-nya yang terkecil yaitu 30. Maka pembilangnya ini dapatnya 5. Sudah tahu kan dapatnya dari 5 dari mana? Ya, kalau belum tahu, dari sini ya, 30 dibagi 6 hasilnya 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. Bisa dipahami? Sama halnya seperti itu, yang ini juga 30 dibagi 30 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya tetap 1. Setelah penyebutnya sama, baru ini bisa dijumlahkan. 5 ditambah 1 hasilnya 6. Jadi 6/30. Ini baru 1/F-nya. Yang ditanya tadi adalah jarak fokus F. Maka tinggal dibalik saja, 30 dibagi 6 hasilnya 5 cm. Kita lihat contoh yang kedua. Sebuah benda berada di depan cermin cembung dengan jarak 30 cm. Jika jari-jari kelengkungan cermin cembung 30 cm, hitunglah jarak bayangan yang dibentuk, perbesaran bayangan, dan menggambarkan jalannya sinar. Yang diketahui adalah benda berada di depan cermin, berarti jarak bendanya 30 cm. Jari-jari kelengkungannya 30 cm. Jari-jari kelengkungan tadi lambangnya adalah R. Tapi kita ingat, ini adalah cermin cembung. Di ketentuan tadi, cermin cembung itu nilai fokusnya bernilai negatif. Maka R-nya di sini juga negatif. F itu didapat dari setengah R, setengah dari jari-jari kelengkungan. Maka jarak fokusnya adalah negatif 15. Negatif ini menunjukkan bahwa ini adalah cermin cembung. Pertanyaan pertama, menentukan jarak bayangan. Kita gunakan rumus yang seperti tadi. F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Masukkan angkanya. F-nya sudah ada, didapat dari sini. 1/-15 sama dengan 1/30 ditambah 1/S aksen, karena jarak bayangannya yang ditanya. Maka 1/S aksen sama dengan min 1/15 ditambah 1/30. Sama seperti tadi, penyebutnya ini kita samakan terlebih dahulu. Kita ambil KPK-nya yaitu 30. 30 dibagi 15 hasilnya 2. 2 kali 1, 2. Dan 2 ditambah 1 hasilnya 3. Maka 1/S aksennya sama dengan minus 3/30. Maka S aksen tinggal dibalik. 30 dibagi 3 hasilnya minus 10 cm. Pertanyaan kedua, perbesaran bayangan. Karena di sini yang diketahui jarak benda dan jarak bayangan, maka kita gunakan rumus perbesaran M sama dengan S aksen dibagi S. S aksennya minus 10, S-nya 30. Maka M sama dengan minus 1/3. Nah, kalau pada perbesaran, tanda minusnya itu tidak dituliskan lagi, karena dia menunjukkan bahwa bayangannya itu bersifat maya. Jadi perbesarannya 1/3 kali dengan sifat bayangan, tegak, maya, dan diperkecil. Mengapa diperkecil? Dari mana kita lihat dia hasilnya diperkecil? Kita lihat dari nilai perbesarannya. Kalau perbesarannya ini hasilnya lebih dari 1, berarti diperbesar.
Tetapi sebaliknya, jika hasil perbesarannya ini di bawah 1, maka ini diperkecil bukan diperbesar. Untuk menggambarkan jalannya sinar, kita buat menggunakan sinar-sinar istimewa yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga dihasilkanlah bayangan seperti ini. Bisa dipahami ya? Demikianlah penjelasan singkat mengenai pemantulan cahaya pada cermin. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.